Nah, Ya. kemudian pengajaran itu kan kata al-ilah ini kemudian dimonopoli oleh Muhammad menjadi sebuah nama. Jadi saya juga agak bingung sebetulnya ya kalau dibilang Allah ini adalah sebuah nama, Abi. Cuman menurut klaim Ya. Islam itu bahwa Allah ini adalah sebuah nama dan eh, nama ini sudah dibakukan menjadi milik orang Islam. Jadi semua orang harus Ya. menyembah kepada Allahnya orang Islam dan Allah Islam ini yang menciptakan langit dan bumi. Nah, kemudian mereka Ya. mulai mengambil semua nabi-nabi dari Israel, ya bahkan Yesus pun diklaim menubuatkan Muhammad. Nah, dan tentu kita tahu pengajarannya memang sangat berbeda nabi-nabi di dalam Alkitab Yahudi dan Alkitab Kristen. Nabi-nabinya ceritanya beda dengan nabi-nabi yang di Al-Qur'an. Walaupun nama-namanya dimirip-miripkan, diserupakan. Tetapi dari bagaimana Muhammad ini bisa mengutip nabi-nabi itu yang ada di Al-Quran itu bisa berbeda dengan yang ada di dalam Alkitabnya orang Yahudi dan Alkitabnya orang Kristen, Abi. Untuk membahas itu ada ilmu tauhid, ilmu tentang teologi Islam begitu. Bagaimana kok Nabi Muhammad tahu tentang itu? Satu, Muhammad memang diperkuat dengan kisah-kisah yang sudah ada di tengah dan zaman Islam waktu itu, bahwa yang dia kenal itu adalah nabi-nabi Yahudi semua dan tidak ada nabi dari negeri Arab gitu. Kalaupun ada Nabi Soleh, kemudian ada Nabi Syuaib, itu nabi yang tidak dikenal di dalam Alkitab. Mungkin nama-nama Syuaib, nama-nama Soleh, kemudian itu nama-nama orang-orang filosof mungkin yang tidak kita kenal, dan orang Islam sendiri tidak tahu sejarah itu. Ulama-ulama juga tidak tahu Soleh itu di negeri mana, tahun berapa, kitabnya apa, itu tidak tertulis semuanya. Al-Quran hanya menyebut nama, tetapi yang paling banyak disebut itu adalah seperti Musa, kisah Musa, Yusuf, Isa Al-Masih, tetapi tentang Yesus Kristus tidak diceritakan bagaimana apa saja yang diajarkan oleh Isa Al-Masih. Nah, itu tidak jelas. Perumpamaan-perumpamaan yang banyak sekali di dalam kitab Perjanjian Baru bagaimana Yesus membuat perumpamaan-perumpamaan itu tidak diceritakan di dalam Alkitab. Kalau ditanya dari mana itu cerita, itu tentu saja katanya itu yang diucapkan oleh Allah dari Allah, kemudian disampaikan lewat Jibril, lalu disampaikan kepada Muhammad. Namun cerita-ceritanya itu saling bertentangan antara Alkitab dengan Al-Quran, bertentangan dengan kisah sebenarnya apa yang dikatakan oleh Musa di dalam Al-Quran dengan apa yang dikatakan oleh Musa di dalam Alkitab, beda pengucapannya. Gitu. Ya, mungkin ada cerita-cerita rakyat, cerita-cerita sudah turun-temurun yang sampai kepada orang Arab yang diceritakan lewat lisan turun-temurun itu juga yang mungkin disampaikan oleh Nabi Muhammad pada waktu itu. Karena misalnya
Nabi Muhammad hanya Islam atau sejarah Islam hanya tahu istri Abraham itu dua, yaitu Sarah dan Hagar. Ulama-ulama Islam tidak tahu nama istri Abraham yang namanya Ketura, yang punya anak 5 dari Ketura saja. Berarti Abraham itu di dalam Alkitab istrinya 3, tetapi Al-Quran tidak mengenal nama istri Abraham kecuali Sarah dan Hagar, gitu. Jadi itu sebabnya lost contact dari cerita sesungguhnya di dalam Alkitab dengan apa yang diceritakan di dalam Al-Quran. Nah, apakah Ismail yang cerita korban itu Ismail atau Ishak? Nah, kalau kata orang Islam ya Ismail. Kalau Alkitab jelas tertulis Islam yang dikorbankan oleh Abraham itu Ismail kah atau Ishak kah? Gitu. Jelas semua tulisannya dan runtut ceritanya. Berbeda kalau kita mengenal cerita di dalam Al-Quran itu sepotong-sepotong atau dipotong-potong. Jadi terima kasih